Bak wasit pertandingan bulu tangkis, Tama yang berdiri di dekat jendela ruangan ini, memantau kedua kubu yang tengah berseberangan. Alea yang duduk di sofa besar bosnya dan Atshan yang duduk di kursi kebesarannya. 3 jam berlalu sejak Alea datang ke kantor dan bertekad meminta Atshan untuk menikahinya. Ya, ketiganya berpindah ke ruangan Atshan dengan tujuan menunggu Seva yang sedang diantar Arash menuju kemari untuk datang bicara dengan Alea perihal foto-foto ranjang mereka. Mengingat itu, Tama jadi bergidik sendiri. Entah apa yang dipikirkan bosnya. Dia ingin menikah dengan Alea agar foto-fotonya tidak tersebar begitu. Atau memang masih ada rasa dengan Alea? Lalu kenapa harus mengundang istrinya kemari? Apa menurut dia istrinya akan langsung mengizinkannya menikah lagi? Apa Atshan pikir Seva mau dipoligami? Isi kepala Pak Atshan apa sih? Tinggal bilang putus aja putus. Susah amat. Tapi foto-fotonya takut disebar ya? Cek, salah sendiri. Bandel banget jadi cowok. Untung gue ikut rajin pengajian. Kata Pak Ustadz gak boleh dekati zina. Selain haram, efek sampingnya nyeremin. Kan? Gini kan? Udah putus. Udah nikah sama pasangan halal tapi masih ada aja masalahnya. Mamam tuh kelakuan si kucing garong. Monolog Tama dalam hatinya. Miris sebenarnya Tama itu. Atshan, sang pewaris tahta, putra mahkota 2 kerajaan bisnis harus berurusan dengan yang namanya perempuan dan tidak kelar-kelar. Alea terlihat geram dan berkali-kali ingin membanting HP-nya karena sang tante yang dihubungi tidak menjawab panggilannya padahal ponselnya aktif. Sedangkan Atshan masih dengan tenang, menunggu kedatangan istrinya. Tama sudah bekerja dengan Atshan beberapa tahun ini dan baru hari ini melihat wajah Atshan terlihat sangat tenang seolah tidak terjadi masalah apapun. Padahal Tama yakin bahwa setelah ini akan ada adegan, ku menangis, dari sinetron ikan berenang khas televisi Indosair. Entah siapa yang menangis nanti. Ceklek. Ketiga orang dewasa itu menoleh ke arah pintu yang tengah terbuka tanpa diketuk terlebih dahulu dan muncullah Arash. Ada riak wajah yang berubah saat Atshan melihat istrinya mengikuti berjalan di belakang adiknya. Atshan langsung bangun dari duduknya dan menghampiri Seva. Alea langsung memandang tajam pada wanita muda nan cantik yang rambutnya digelung ke atas dengan gaun biru toska bermotif bunga itu. Atshan menghampirinya lalu mengulurkan tangan. Seva menyambut uluran tangan itu. Atshan tersenyum, membawa perlahan Seva untuk duduk di sofa berseberangan dengan Alea. Tama dan Arash berdiri di dekat jendela. Tama yang merasa tak enak karena berada di tengah-tengah acara keluarga lalu berbisik pada adik bosnya itu. Ini gak apa-apa saya di sini, Pak. Tanya Tama pelan setengah berbisik. Gak bakalan ada adegan 21 tahun ke samping. Aman. Jawab Arash santai, namun malah membuat otak Tama traveling. Tama coba berpikir. 21 tahun ke atas. Kegiatan macam apa? Cek, sapuin tuh pikiran lo. Maksud gue, adegan cakar-cakaran atau drama kekerasan rumah tangga. Tama membulatkan mulutnya membentuk huruf O. Lalu tersenyum malu sendiri pada Arash. Dia sudah kemana-mana. Maklum saja, bosnya kan Atshan. Bandit muda paling hot di kelasnya. Wajarlah, Tama sedikit terpengaruh dengan sikapnya. Alea belum mau membuka suaranya, dia menunggu agar pasangan suami istri di depannya ini memulai pembicaraan. Kenapa lama? Tanya Atshan pelan dan lembut. Tentunya bukan untuk Alea, melainkan Seva. Seva datang bersama Arash. Tentu saja, Atshan wajib bertanya. Macet. Jawab Seva singkat. Atshan hanya tersenyum karenanya. Alea yang kesal melihatnya lalu melipat tangan di atas perut, istri kamu udah datang. Kapan kamu mau bilang? Tanya Alea. Andai ada penghargaan untuk kategori pantang menyerah, mungkin Alea akan memenangkan piala tersebut. Arash dan Tama memuji dalam hati mereka kegigihan hati dari Alea yang tidak pantang menyerah mempertahankan Atshan.
Entah apa yang wanita itu pertahankan. Cintanya kah atau kekayaannya? Bilang apa? Tanya Sheva. Sorry to say, Sheva. Mungkin kamu nggak tahu alasan suami kamu manggil kamu ke sini dan karena rasa bersalahnya, mungkin dia nggak akan berterus terang sama kamu. Jadi biarin aku yang ngomong dan jelasin sama kamu, ucap Alea dengan percaya dirinya yang tinggi karena Atshan tak terlihat seperti ingin membantah kata-katanya seperti ketika mereka berdebat di Bandung atau di kafe beberapa waktu yang lalu. Agaknya, Atshan sudah tidak bisa berkutik lagi karena Alea mengeluarkan pion terakhirnya yaitu foto-foto mereka. Ini, kamu lihat sendiri. Alea menyodorkan sebuah amplop yang berisi foto-foto tersebut pada Sheva. Namun karena wanita itu tak kunjung juga mengambilnya, maka Alea langsung membuka amplop tersebut dan mengeluarkan isinya. Foto-foto seksi antara Alea dan Atshan pun terpampang di atas meja-meja tersebut dan dijejerkan oleh Alea agar satu persatu bisa terlihat dengan jelas. Dari tempatnya berdiri, Arash bisa melihat foto tersebut dan dia geram sendiri melihatnya, entah apa yang dirasakan oleh Sheva. Bang! Lo gila! Umpat Arash dalam hati. Ia memang tahu seberapa nakal kakaknya, namun melihat bukti-bukti tersebut membuat Arash menggelengkan kepala tak percaya jika kakaknya yang pendiam dan penuh wibawa di rumah, sudah jelas tak memiliki sifat baik. Bukan hanya katanya lagi. Tapi dari bukti foto-foto tersebut, Atshan menoleh pada istrinya, menangkap raut wajah cantik yang kini tengah mengandung anaknya itu. Masih tenang. Masih jutek. Sama seperti ia tadi malam. Atshan tahu pasti hatinya sakit melihat foto itu. Sedangkan Alea menarik sudut bibirnya untuk tersenyum. Netra coklat Sheva terlihat berkaca dan hal itu semakin membuat Alea puas melihatnya. Aku nggak mau menyebar rahasia hubungan ranjang kami. Tapi gimana lagi? Suami kamu sama sekali nggak mau tanggung jawab atas 3 tahun hubungan kami yang udah lebih dari suami istri. Ada lagi? Iya. Tanya Alea cukup terkejut dengan pertanyaan Sheva. Sheva mengusap sebulir titik air mata di sudut netranya lalu menatap Alea lagi. Ada lagi fotonya. Ulang Sheva yang membuat Alea bingung. Sheva yang tak sabar menunggu jawaban wanita di depannya ini kemudian menoleh pada Atshan. Kamu nyimpen fotonya, Bang? Ada. Coba kasih lihat ke aku, ucap Sheva yang membuat Alea semakin bingung foto apakah Atshan memiliki foto-foto mereka. Setahu Alea tidak. Atshan tak perlu bangun. Ia lalu menoleh pada Arash. Rash, tolong ambilkan file gue yang warna biru di laci kedua. Oke, jawab Arash. Dia lalu mengikuti perintah sang kakak dengan berjalan ke arah kursi kebesarannya kemudian menuju laci nomor 2 dan ketika sampai di meja, Arash mengumpat karena melihat bingkai foto kecil di mana Atshan sedang mencium pipi Sheva di depan Taj Mahal. Sialan abang gue. Direncanakan banget mau manasin gue. Monolognya. Yang dalam laci, Rash, bukan yang di bingkai. Nah kan? Sengaja dia. Arash tak menjawab, hanya mengikuti perintah kakaknya. Dia mengambil file berwarna biru tersebut kemudian diberikannya pada Atshan. Atshan menerima file tersebut dan Arash kembali ke tempatnya semula di samping Tama. Atshan lalu bicara pada Sheva. Ini yang kamu maksud, sayang? Sheva mengangguk menjawab pertanyaan dari suaminya. Kini giliran Alea yang bingung dengan apa yang terjadi dan dengan apa yang dimaksud oleh Atshan dan Sheva. Atshan memandangnya sinis kemudian membuka file yang rupanya berisi foto tersebut dan dijejerkan sama persis menutupi foto-foto sebelumnya. Mata Alea bagai ingin keluar loncat dari tempatnya ketika melihat foto dirinya bersama dengan Arnold. Saat berada di Jerman, Sheva, Tama, dan Arash langsung memalingkan muka dan melabuhkan pandangannya ke sembarang arah ketika melihat foto tersebut. Karena bukan foto biasa. Seperti Atshan yang tertidur lalu difoto. Namun ini adalah kegiatan suami istri yang sebenarnya. Antara Alea dan Arnold.
Mata Alea memanas, wajahnya merah dengan amarah yang terlihat sangat nyata sekali. Dia mengambil salah satu dari ke-8 foto tersebut yang menampakkan wajah dirinya dengan jelas bersama dengan Arnold. Gak mungkin. Apa ini? Ucap Alea dengan suara bergetar. Itu adalah kegiatan panas kamu sama pacar kamu, Alea. Ucap Atshan meninggikan suaranya. Ini kebohongan. Atshan dan Sheva masih memperhatikan wanita itu yang entah marah bercampur malu atau apapun itu di wajahnya yang jelas Alea seperti orang gila mengacak-acak foto tersebut kemudian merobeknya. Atshan, ini gak benar. Ini editan. Liri Alea dengan netra masih memanas. Itu asli, Alea. Jawab Atshan. Foto itu diambil dari video CCTV yang dipasang pada kamar tersebut. Entah ekshibionis seperti apa yang kamu kencani selama di Jerman sehingga dengan jijiknya merekam perbuatan kalian. Geram Atshan. No. Aku dijebak. Aku dijebak. Tadi kamu menyangkal dengan bilang kalau itu editan. Sekarang kamu menggakui itu tapi bilang kalau kamu dijebak. Alea terdiam dengan air mata yang terasa panas membasahi pipinya. Tak ada yang bicara setelah itu. Alea bak dihempas ke dalam jurang terdalam, tak pernah menyangka kalau ada setitik perbuatannya bersama dengan Arnold yang terekam dan kemudian sampai ke tangan Atshan. Sedangkan Atshan menggenggam erat tangan istrinya dan menyatukan jari jemari mereka. Sheva tahu saat di mana Atshan butuh pegangan. Sheva tahu kapan saatnya ia bicara. Saat ia di rumah tadi, suaminya mengirim chat dan meminta untuk datang ke kantor sambil mengikuti arahan yang sudah dia ketik pada pesan yang dikirimkan. Semua yang akan dia bicarakan dengan Alea harus disaksikan oleh istrinya agar di kemudian hari tidak ada lagi kesalahpahaman yang akan merusak rumah tangga mereka. Dengan mudahnya kamu meminta untuk aku nikahi sedangkan tubuhmu saja dengan mudah kamu beri pada orang lain. Aku dijebak. Alea masih dengan suara yang lirih dan pelan menyanggah tuduhan yang diberikan padanya. Atshan menganggukkan kepala. Terserah sesukamu, Alea. Sanggahlah. Berkelit dan berdustalah. Karena apapun yang kamu ucapkan dari mulutmu, aku udah gak percaya lagi. 3 tahun. Ada jeda ketika Atshan mengucap demikian. Namun, ia lanjutkan lagi kata-katanya setelah sang istri menguatkan dengan menggenggam tangannya. 3 tahun. Aku pikir cuma aku. Tapi ternyata, banyak yang lain. Alea terkejut dengan apa yang barusan dikatakan oleh pria itu. 3 tahun. Aku pikir ini cinta. Kamu wanita pertama buat aku, Alea. Tapi ternyata, ada yang lain saat aku di luar kota. Di luar negeri. Jauh dari sisi kamu. Tama merasakan lega karena Atshan percaya dengan kejujurannya mengenai Alea yang bukan wanita baik-baik, termasuk menghabiskan uang yang diberikan olehnya di meja judi lewat tangan sang tante, Hilda. Aku cinta kamu, Atshan. Jika definisi cinta adalah mencari yang lain ketika aku tidak ada di sisimu, maka itu bukan cinta. Itu nafsu. Atshan lalu memandang istrinya. Bahkan demi cinta, aku rela tinggalkan istriku sendirian di malam-malam bulan madu kami. Sheva tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Ia sudah melupakan itu. Atshan mencium punggung tangan istrinya sambil melihat ke arah Alea. Itu cinta, Alea. Dan kamu gak punya itu. Kamu akan cari tempat yang baru dan tidak tahu apa itu perjuangan cinta. Alea dengan sinis memandang ke arah mereka. Atshan menggigit pipi bagian dalamnya. Sudahi semua ini, Alea dan maafkan aku. Permintaan maaf Atshan terasa sangat tulus terdengar. Bahkan bagi Sheva sendiri. Cinta yang tulus yang diberikan oleh suaminya ternyata tak dibalas dengan perasaan yang sama oleh Alea. Maka bisa dibayangkan betapa hancur hatinya. 3 tahun bukanlah waktu yang sedikit dan pastinya sangat banyak kenangan yang tersimpan di dalamnya. Meskipun pada akhirnya Atshan tahu sebenarnya kedudukan dirinya di hati Alea. Sheva memahami itu.
Tama dan Arash sendiri baru kali ini melihat seorang Atshan Atana Lubis sangat menjaga emosinya. Bukan hanya karena berbicara dengan seorang wanita entah perasaan siapa yang dia jaga. Tapi yang jelas sangat jauh berbeda dengan Atshan yang mudah tersulut emosi dan marah. Pada akhirnya kisah kita sampai di sini, Alea. Aku sudah memiliki Seva. Carilah kebahagiaanmu sendiri dan aku yakin itu tidak akan sulit. Jika nanti, kamu sudah membuka lembaran barumu, jangan ingat-ingat aku lagi. Jangan melibatkan aku dalam hidupmu lagi. Karena, istriku bilang, dalam kisahmu kamilah penjahatnya. Kalian memang penjahat. Alea meninggikan nada bicaranya yang membuat keempat orang di ruangan ini terkejut. Baik. Aku nggak butuh tanggung jawab kamu untuk menikahi aku. Karena pria bodoh yang langsung menemukan perempuan pengganti dan sudah bosan dengan perempuan yang lama sudah seperti keledai buat aku. Seva mencegah emosi Atshan untuk naik kembali dengan menggenggam lebih erat tangannya dan menyatukan lebih erat jari jemari mereka. Oke. Fine. Aku nggak akan pernah ngemis-ngemis lagi untuk kamu nikahi, tapi asal kamu tahu. Kamu bisa hidup senang dengan adik-adik kamu karena Atalarik Lubis sudah menghancurkan perusahaan keluargaku dan rumah tangga orang tuaku. Tak ada yang tak terkejut dengan ucapan Alea barusan. Alea tersenyum sinis. Kaget. Kamu tahu kalau orang tuaku meninggal saat aku masih kecil kan, Atshan? Kamu tahu siapa yang bunuh mereka? Papamu. Attalarick Fabian Lubis. Atshan bangun dari duduknya diikuti Seva. Dia marah ketika Alea mengatakan sesuatu tentang orang tuanya. Begitu juga dengan Arash yang langsung menghampiri mereka diikuti Tama. Ngomong apa lo soal orang tua gue? Alea ikut bangun dari duduknya. Papa kalian yang terhormat itu yang kalian banggakan dunia akhirat adalah seorang penjahat kelamin yang mengajak mamaku untuk selingkuh dan mengkhianati suaminya. Sialan. Ngarang lo. Terserah kalian mau bilang saya ngarang atau enggak. Tanya sama papa kalian apakah benar ada seorang perempuan bernama Risma mati bunuh diri karena dia. Lalu gak lama suaminya mati karena ditinggal istrinya, perusahaannya pun bangkrut karena ditipu oleh papa kalian. Tanya. Tanya sana. Tiba-tiba tangan Seva sampai di pipi Alea. Alea terkejut memegangi pipinya yang barusan saja ditampar oleh Seva. Alea mengacungkan jari telunjuknya pada wajah wanita cantik itu. Lo berani tampar gue? Lo berani sama gue? Alea akan mencekik Seva. Namun Atshan mendorongnya hingga terjatuh di atas sofa. Seva langsung didekap oleh Atshan. Berani kamu sentuh istri aku 1 inci pun kulitnya, aku gak segan masukkan kamu ke penjara, Alea. Umpat Atshan. Dia lalu menoleh pada adiknya. Keluarkan Alea dari kantor ini dan bilang sama security untuk menghafal wajahnya, jangan sampai masuk lagi ke dalam kantor ini. Kamu kejam, Atshan. Kamu kejam. Arash dan Tama akan memegangi kedua tangan Alea, namun wanita itu menghempaskan tangan mereka. Aku bukan sampah yang bisa dibuang dari sini. Aku bisa keluar sendiri dan gak akan pernah masuk lagi ke kantor ini. Aku gak rela sedekah kantor ini buat kalian. Urus aja papa kalian yang harus minta maaf sama aku karena udah buat orang tuaku mati. Ungkap Alea yang langsung keluar dari kantor ini. Namun, Atshan mencekal lengannya. Semua sudah berakhir. Sudah berakhir. Ucap Atshan pelan yang dibalas oleh air mata Alea yang tak berhenti turun. Ia tak sanggup mendengar kata akhir yang barusan diucapkan Atshan. Ia hempaskan tangan Atshan. Tak mau lama lagi, lalu keluar dari ruangan itu. Dengan kata-kata Atshan yang terngiang terus. Semua sudah berakhir. Sudah berakhir. Sepeninggal Alea, Atshan dan Arash masih terlihat sangat syok dengan apa yang dikatakan oleh Alea mengenai ayah mereka. Keduanya lalu duduk di sofa mereka. Seva dan Tama masih menunggu sampai Atshan dan Arash merasa tenang.
Saya izin ambilkan air mineral, Mbak. Ucap Tama. Seva menganggukkan kepalanya, dia lalu mengusap punggung sang suami. Perlahan namun secara berkala. Dia sanggup berbohong demi apapun. Abang gak harus percaya dan menelan bulat-bulat apa yang dia katakan, Bang. Atshan masih terdiam bergeming. Mencoba meresapi apa yang dikatakan oleh istrinya. Gak mungkin, papa kita memiliki masa lalu yang kayak gitu, Bang. Itu cuma karangan dari Alea aja, ucap Arash. Gue nggak tahu, Rash. Segitu teganya dia fitnah papa bahkan menggakui kalau perusahaan ini adalah perusahaan orang tuanya. Entah apa yang terjadi. Kalau boleh aku bilang, andai pun masa lalu itu ada dan ada pihak yang terluka pasti sudah diselesaikan. Kalaupun ada hal hukum yang tersangkut di dalamnya, maka orang tua kita pasti sudah mengatasinya. Atshan langsung menoleh pada istrinya. Netra abunya berpendar terang melihat wajah Seva. Senyumnya pun terkembang sempurna. Kamu. Luar biasa banget pemikiran kamu, sayang. Sesuai dengan ucapan abang yang mau mengakhiri hubungan dengan dia, maka akhiri semuanya. Jangan sisakan satupun kenangan tentangnya. Seva benar, Bang. Mungkin Alea cuma cari celah untuk memecah belah kita. Gak mungkin papa melakukan hal seperti itu. Papa adalah orang yang paling kita hormati karena sikap bijaksananya. Gak mungkin, Bang, ucap Arash pelan. Atshan terenyuh karenanya. Ia pun setuju dengan ucapan Arash. Seva berkali-kali tersenyum lalu menggenggam erat tangannya, menyatukan jari jemari mereka dan terkadang membawa punggung tangan suaminya ke bibirnya. Jelas sekali jika Seva mewarisi sifat welas asih ibunya, Viana Ayu. Walau mereka tak sedarah. Atshan memuji kedewasaan istrinya yang pandai menguasai dan mengontrol diri juga pandai memberikan aura positif pada orang lain. Sehingga suaminya bisa memandang dan lebih mengerti arti kehidupan bahkan tidak menganggap ucapan Alea sebagai sesuatu yang penting yang malah nantinya akan merusak kehidupan mereka. Atshan memandang istrinya dengan perasaan penuh cinta dan haru. Kata-kata Seva, seakan selalu bisa menyentuh relung hatinya yang terdalam. Abang. Abang gak tahu, padahal abang ini banyak banget bikin dosa dan gak tahu kenapa. Amalan mana yang bikin Tuhan kasih istri secantik dan sebaik kamu, lirihnya. I love you, Seva. I love you. Ucapnya langsung memeluk sang istri dan menciumi puncak kepalanya di depan sang adik yang jengkel melihatnya dan juga bertepatan dengan Tama yang datang. Ya salam. Arash berdeham dengan kencang. Atshan tak peduli, malah mengeratkan pelukannya pada sang istri. Ekem. Tama lalu mencolek bahu Arash. Arash bangun dan membelakangi kedua sejoli itu untuk mendengar bisikan Tama. Bapak gimana sih? Katanya tadi nggak akan ada adegan 21 tahun ke samping. Ini apa? Hargai saya yang jomblo soleh dong, Pak. Lo merasa mata lo ternodai, Tam? Ya sama. Gue juga. Tama hanya memberungut mendengar penuturan dari anak ketiga pemimpin perusahaan itu. Keluar yuk ajak Arash. Gak usah diajak, Pak. Saya mau keluar sendiri. Siapa mau tahan nonton adegan orang pelukan? Ayo, ujar Arash. Namun langkah mereka terhenti ketika Atshan memanggil. Rash, gue pinjem mobil lo ya. Mobil sport gue kekencengan buat bawa ibu hamil. Tuker pake, Rash. Arash dan Tama berbalik, beruntunglah mereka karena pasangan Raja Jalal dan Ratu Joda ini sudah duduk manis tanpa lengket-lengketan seperti perangko lagi. Tuker pake? Tanya Arash. Sedangkan Seva heran, namun lama-lama tersenyum. Iya. Tadi lo pakai mobil Range Rover yang biasa kan? Yang lo pakai buat ngampus. Gue pinjem ya. Itu kan aman. Mobil keluarga banget. Gue kesini nggak bawa mobil kok, jawab Arash yang membuat Atshan heran. Terus lu tadi sama Seva pakai apa? Pakai motor. Atshan melotot mendengar penuturan adiknya. Apa?
Pakai motor, Bang. Kan ini Jakarta, Bang. Jam segini macetnya, amit-amit dah. Kalau gue pakai mobil, kapan nyampenya? Ya jadi pakai motor. Motor. Itu berarti adik dan istrinya jaraknya sangat dekat sekali dan motor adiknya itu adalah tipe penumpangnya lebih tinggi tempat duduk dari yang depan. Atshan bergidik geli membayangkan kalau istrinya memeluk sang adik dari belakang. Lalu Arash akan berpura-pura mengerem ketika ada lubang. Atshan langsung bangun dari duduknya dan berusaha menjangkau Arash yang kabur. Sialan lo. Sini lo. Cari kesempatan lo sengaja mau deket-deketan sama bini gue. Atshan mengejar adiknya yang berlari menghindar, sedangkan Tama dan Seva tertawa sambil menggelengkan kepala melihat mereka berdua. Bak anak kecil yang bertengkar. Gak bang. Gue terpaksa, bang. Biar cepet, bang, gue terpaksa. Sialan. Modus lo. Gaak. Gue gak modus. Lo pasti ngerem terus kan di jalan. Biar Seva nempel-nempel sama lo. Enggak, bang. Swear. Gak berhasil, bang. Orang Seva halangin pakai tas dia. Atshan melotot. Arash sendiri langsung menutup mulutnya karena kaget. Dia keceplosan. Saking kagetnya dia tidak tahu kalau sang kakak sudah berada di depannya dan... Buh!